Oke, selamat siang untuk kawan-kawan petani semuanya ya. Di kesempatan siang hari ini saya akan menjelaskan apa sih fungsinya dolomit. Ini sangat penting sekali kawan-kawan ya. Untuk kapur dolomit atau kapur pertanian ini sangatlah penting. Kunci utama dari kesuburan tanaman nantinya ya, untuk kedepannya biar tahan dari serangan penyakit dan juga pertumbuhannya agar lancar. Kita sangat tergantung dengan kapur dolomit ini kawan-kawan. Fungsi yang pertama adalah dolomit itu yang paling dikenal oleh kawan-kawan sobat petani semuanya adalah meningkatkan pH tanah. Itu sudah pasti. Biasanya tanah-tanah pegunungan ataupun tanah yang sering ditanami itu pH-nya rata-rata kebanyakan itu di sekitar 4,5 sampai 5, itu jarang kalau di pegunungan. Makanya kita harus memperbanyak yang namanya dolomit ya. Fungsi yang ke satu tadi adalah meningkatkan pH tanah. Bisa diingat-ingat ya untuk kawan-kawan semua. Tentu ya sudah ingat, tentu pasti itu. Untuk fungsi yang kedua yaitu memperbanyak unsur hara di dalam tanah. Jadi ketika ini sudah kita tabur itu bisa memperbanyak unsur hara di dalam tanah ya. Ini sangat bagus sekali ya. Dan fungsi yang ketiga adalah menetralisir tanah dari senyawa beracun ya. Misalkan biasanya kita pakai obat-obat yang dosisnya besar, tentu residu racunnya akan mengendap di tanah. Jadi perlu kita tambahkan dolomit. Dan fungsi keempatnya menambah populasi mikroorganisme dalam tanah. Ini mikroorganisme ini sangat bagus membantu tanaman mencari makanan ya. Kehidupan yang baik ini menambah patogen-patogen baik agar tumbuhan itu bisa cepat mencari makannya, dibantu dengan mikroorganisme ini tadi. Ini sangat cocok sekali. Dan untuk yang kelima, merangsang pertumbuhan akar. Nah ini kalau kurang dolomitnya nanti akarnya jebuk ning bonggol ledok ngono kawan. Jadi jangan menyepelekan kapur dolomit ini. Ini bisa merangsang pertumbuhan akar. Lalu fungsi yang keenam, menghijaukan tanaman. Ini tentunya juga sangat dibutuhkan. Kalau tanamannya tidak terlihat hijau, kita kan juga kurang puas. Terus fungsi yang ketujuh yaitu menaikkan produktivitas dan kualitas panen. Tentunya kalau dengan ini otomatis akarnya cepat tumbuh, juga kesuburan tanahnya naik, hasil yang kita dapatkan pasti memuaskan kawan-kawan. Dan yang kedelapan fungsinya menyediakan unsur kalsium dan magnesium. Nah ini yang sangat diperlukan. Kalsium itu juga sangat perlu. Ketika berbuah dia rakus kalsium. Dan magnesium ini fungsinya yaitu tadi yang menghijaukan daun itu tadi, magnesium ini. Jadi kita harus wajib, pokoknya hukumnya wajib bagi petani ya, menabur dolomit sebelum tanam. Dan fungsi yang kesembilan, menetralkan unsur alkali. Nah ini juga sangat bagus. Kalau tanahnya sudah tercemar dengan pupuk-pupuk kimia yang mengandung unsur alkalinya tinggi, kalau kita tidak pakai kapur ini ya susah. Nanti biasanya tanaman itu apa ya, susah tumbuh. Dia hidupnya hidup tapi dia tidak mau, istilah wong Jawa modot, ragil modot, mengkeret tandurane. Terus fungsi yang ke-10, membunuh bibit penyakit. Nah ini seperti bakteri patogen jahat itu yang biasanya menimbulkan layu-layu, mati-mati itu. Ini bisa mengatasi. Dan ini sangat aman
dengan kapur dolomit ini. Dan bagaimana untuk pengaplikasiannya kawan-kawan yang benar itu, usahakan 1 bulan ya sebelum kita tanam itu jauh lebih bagus. Kalau kita ditabur langsung ditanami ini kurang bagus, karena nanti reaksinya baru mulai dia ada reaksi itu sekitar 2 minggu setelah tabur ya. Jadi minimal kawan-kawan sebelum tanam 2 minggu itu sudah harus menaburkan dolomit ini ya, biar tumbuhannya cepat dan aman, tidak mengalami kendala ya. Dan ini untuk 1000 tanaman itu idealnya, kalau saya yang pakai itu 1000 tanaman biasanya saya kasih sekitar ya sedikit-sedikitnya itu 6 sak lah, 6 karung atau 3 kintal. Kalau pengen bagus ya kasih aja 5 kintal untuk 1000 tanaman, bisa kita perkirakan saja. Ini pasti akan sangat membantu. Dan ini saya nilai saya berani kasih dasaran dolomit dengan jumlah yang banyak karena harganya murah, itu yang paling utama. Ini kan sangat menguntungkan ya di posisi kita. Dan ini sudah saya lakukan lama kawan, ini ada 8 tahun saya mempraktekkan ini, saya uji ya. Kalau saya kasih sedikit gimana reaksinya, kalau saya kasih banyak bagaimana. Ternyata juga bagus. Ini ke 1000 tanaman dikasih 10 karung bagus, tidak ada masalah. Dan nanti kalau jika apa ya, sekitar kita sudah tanam ya, misalkan kita sudah tanami tanaman umur 30 ataupun 20-an hari, itu bisa kawan tambahkan lagi dolomitnya di sela-sela biddingan ya, di jalur yang biasa kita lewati itu bisa kita taburin dolomit kembali. Ini juga sangat membantu. Ini lebih dari kita pakai kalsium yang kita semprotkan reaksinya jika kita mau tabur di sela-sela biddingan. Cara aplikasinya, kalau sudah ada tanaman ditabur di sela-sela biddingan ya, jangan khawatir susah bagaimana taburnya, harus di dalam atau di bawah tanaman itu terserah, tidak masalah. Kalau tanaman sudah besar ini ditabur kena daun kena batang dia tidak mati kawan, aman. Ini saya sudah buktikan dan saya coba sendiri. Kalau nanti kawan-kawan ragu dengan apa yang saya jelaskan, bisa coba aja di tanaman kawan-kawan itu, coba 1 atau 2 batang dulu. Apa ya bener toh omongnya kayak engko nek ora bener kan mati kabeh ya. Kawan-kawan bisa coba 1 atau 2 tanaman di rumah ya, nanti dipraktekkan diurutkan di bawah batangnya atau ada yang ditabur daunnya, nanti dicoba lihat saja perkembangannya. Kalau saya itu sangat bagus, apalagi tanaman mentimun, tanaman cabai. Kalau kita sering-sering menaburkan kapur dolomit di sela biddingannya itu kuat sekali, dia tidak gampang mati, juga daunnya hijau rimbun, terus pertumbuhan tunas-tunasnya itu cepat kawan, dia seolah tidak mau berhenti, terus bertumbuh. Dan saya kira untuk kawan-kawan semua sudah tak asing lagi, untuk kawan-kawan petani, dengan yang namanya kapur dolomit bisa didapatkan di toko-toko pertanian terdekat Anda ya. Ini sangat membantu ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sedikit kurang pas ya cara ngomongnya, ini masih canggung untuk ngomongnya di depan kamera tuh kawan, bisa bermanfaat untuk konco-konco petani semua. Dan mudah-mudahan tanamannya subur, lancar dan panen sampai diulang kembali tetap bagus. Oke, terima kasih, sampai ketemu.